Setelah melakukan serangkaian serangan ke Iran bersama dengan Israel, Presiden Donald Trump menyampaikan pidato di Florida pada Minggu 1 Maret waktu setempat. Dalam pernyataannya, Donald Trump kembali menyerukan ancaman bahwa Iran bisa mendapatkan serangan yang lebih parah jika tidak segera menyerah. Over the past 36 hours, the United States and its partners have launched Operation Epic Fury, one of the largest, most complex, most overwhelming military offensives the world has ever seen. Nobody's seen anything like it. We have hit hundreds of targets in Iran, including Revolutionary Guard facilities, Iranian air defense systems. Just now it was announced that we knocked out 9 ships plus their naval building, all in a matter of literally minutes. Iran's formerly supreme leader, Ayatollah Khamenei, is dead. This wretched and vile man had the blood of hundreds and even thousands of Americans on his hands and was responsible for the slaughter of countless thousands of innocent people all across many countries. Last night, all over Iran, the voices of the Iranian people could be heard cheering and celebrating in the streets when his death was announced. The entire military command is gone as well, and many of them want to surrender into saving their lives. They want immunity. They're calling by the thousands. Pemirsa, ketegangan geopolitik di Timur Tengah kembali memasuki babak yang sangat serius. Konflik yang telah berlangsung puluhan tahun antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel kini berubah menjadi konfrontasi terbuka yang berdampak bukan hanya pada stabilitas kawasan, tetapi juga pada ekonomi global. Untuk memahami situasi hari ini, kita perlu melihat akar sejarahnya, bagaimana eskalasi terbaru terjadi dan dampaknya terhadap pasar energi dunia. Kita akan membahasnya, pemirsa, dalam konflik Iran dan ancaman energi dunia. Kita akan bahas ke slide yang pertama. Kalau kita ketahui memang perang ini sendiri bukan muncul secara tiba-tiba, ini merupakan akumulasi, investasi, ketegangan panjang selama lebih dari 70 tahun. Di sini saya sudah paparkan timeline-nya, pemirsa. Anda bisa melihat secara detail sambil saya menjelaskan ya. Dari tahunnya, fasenya, cirinya, dan juga peristiwanya. Di mana memang hubungan eratnya dimulai setelah kudeta di tahun 1953, pemirsa. Di sini kita bisa melihat setelah sebelumnya posisi dari Iran ini netral, di tahun 1953 ketika kudeta yang dilakukan oleh CIA ini menggulingkan PM Mossadegh, Shah Muhammad Reza Pahlavi kembali berkuasa dan menjadi sekutu utama Amerika Serikat. Ini membuat hubungan yang erat antara Amerika Serikat dengan Iran, pemirsa. Cukup berbeda dengan sekarang, di mana AS jadi sekutu utama. Lalu juga Amerika Serikat itu juga memberikan banyak hal, dukungan militer dan intelijen, investasi besar sektor minyak, bantuan program nuklir sipil. Namun di dalam negeri justru Shah dianggap otoriter dan terlalu pro-barat. Ketidakpuasan sosial dan politik terus menumpuk sehingga akhirnya ketidakpuasan yang meledak itu menjadi sebuah titik balik dalam revolusi Islam tahun 1979, pemirsa. Di sini setelah sebelumnya pro-barat dari tahun 53, dari 79 sampai 81, akhirnya putus hubungan dengan Barat atau dengan Amerika Serikat. Karena Iran berubah menjadi Republik Islam yang secara ideologis, ini pemirsa, bisa dikatakan menentang dominasi Amerika Serikat. Iran berubah menjadi Republik Islam anti Barat dan menuduh AS sebagai simbol intervensi asing. Sehingga kita juga melihat ada banyak agenda-agenda dan juga permusuhan. Salah satunya adalah krisis sandera 52 diplomat AS selama 444 hari yang menjadi simbol permusuhan terbuka. Sejak saat itu hubungan diplomatik diputus dan sanksi ekonomi mulai diberlakukan. Dari perang langsung ke perang bayangan, pemirsa. Sejak saat itu konflik tidak lagi sekedar diplomatik. AS mendukung Irak dalam perang melawan Iran. Terjadi bentrokan langsung pada 1980-an. Atau tepatnya 1988, pemirsa. Di mana ini berlanjut ke sanksi ekonomi dan juga perang proksi di berbagai negara Timur Tengah. Kita bisa melihat dari 80-an sampai 1988, pemirsa. AS mendukung Irak dalam perang melawan Iran, lalu juga Operation Praying Mantis, dan sanksi ekonomi juga diberlakukan, sehingga kita ketahui memang ada eskalasi terbaru di tahun 2026, pemirsa. Memang permusuhan ini memanas, namun di tahun 2026, apa itu? Karena memang isu nuklir kembali memanas, serangan Israel disusul AS ke Iran memperpanjang konflik lama yang belum pernah benar-benar selesai.
setelah kita melihat selama 70 tahun investasi kericuhan yang terjadi antara Amerika Serikat dengan Iran, kita akan melihat seperti apa runutannya saat ini pemirsa. Konflik ini memang berlangsung dalam bentuk perang bayangan dan sanksi ekonomi. Makanya pada 2026 situasi ini berubah drastis pemirsa. Ketegangan lama akhirnya meledak menjadi serangan militer terbuka, di mana kalau kita melihat di sini pemirsa ada beberapa data-data yang memang kita bisa laporkan untuk Anda pemirsa kapan dan bagaimana serangan ini terjadi. Serangan terjadi kemarin pada 28 Februari 2026, di mana serangan udara ini dilakukan secara koordinasi antara AS dan Israel. Mereka bekerja sama. Serangan yang dilakukan oleh Israel, namun AS ini menjadi tokoh di belakangnya. Lalu juga ada banyak ledakan di Iran dan juga Teheran pemirsa seperti di Isfahan, Qom, Karaj, dan Kermanshah. Target utamanya adalah fasilitas rudal Iran seperti yang Anda lihat di sini. Dan salah satu yang memantik ini adalah emosi dari Iran, Ayatollah Ali Khamenei ini dilaporkan tewas yang merupakan pemimpin tertinggi Iran. Korbannya tadi telah disampaikan pemirsa ada banyak lebih dari 200 orang tewas dan ratusan luka-luka akibat serangan. Khususnya di sekolah dasar putri yang disasar pemirsa banyak yang meninggal. Sementara memang cukup berbalik dengan korban di Israel dan negara lain. Di mana memang di sini pemirsa korbannya sedikit hanya 1 orang dikatakan. Kita sudah membahas mengenai terkait dengan apa yang terjadi sebelumnya selama 70 tahun. Dan juga apa yang terjadi saat serangan dampaknya. Namun, dampak konflik ini memang tidak berhenti pada aspek militer dan politik saja. Dunia kini menghadapi pertanyaan yang jauh lebih besar. Bagaimana dampaknya terhadap ekonomi global? Fokus utama saat ini adalah resiko terganggunya pasokan minyak mentah. Kawasan ini merupakan jalur vital distribusi energi dunia, khususnya melalui Selat Hormuz, pemirsa. Jika terjadi gangguan, harga minyak global bisa melonjak signifikan dan memicu tekanan inflasi di berbagai daerah. Iran sendiri memang tetap menjadi pemain kunci dalam industri energi global. Negara ini memiliki cadangan minyak terbesar keempat pemirsa. Di sini ada banyak data-datanya dan minyaknya ini pemirsa memiliki cadangan yang terbesar keempat dan cadangan gas juga pemirsa yang bisa dikatakan terbesar kedua di dunia dan saat ini produksinya berada di kisaran 3,1 juta barrel per hari. Dan dapat kita katakan pula yang membuat Iran sangat strategis ini memang adalah biaya produksinya yang rendah, sekitar $10 AS per barrel dibandingkan dengan Amerika Serikat dan Kanada yang biaya produksinya bisa mencapai $40 hingga $60 per barrel. Artinya ketika harga minyak naik, margin keuntungan Iran meningkat tajam. Dari sisi ekspor, kita langsung kulik saja pemirsa. Minyak mentah dari Iran sendiri menjadi kontributor terbesar dengan nilai sekitar $53 miliar Amerika Serikat per tahun. Diikuti oleh petrokimia seperti polimer etilen. Di sini pemirsa, lalu juga ada banyak yang Anda bisa lihat di sini ada besi, gas petroleum, bahan bakar minyak dan juga tembaga. Kesimpulannya, setiap eskalasi konflik di kawasan ini bukan hanya isu geopolitik tapi juga berpotensi menjadi katalis lonjakan harga energi global yang berdampak luas terhadap pertumbuhan ekonomi dunia. Dan tadi saya sempat berbicara mengenai Selat Hormuz pemirsa yang menjadi sanksi bagi dunia atau Amerika Serikat ditutup karena memang Iran ini diserang. Kita akan membahas Selat Hormuz. Di sini Selat Hormuz ya pemirsa. Kita memang ketahui dari berbagai dampak muncul ada satu titik yang krusial dan juga menjadi perhatian utama yakni Selat Hormuz. Ini adalah pasar global untuk pasar minyak. Resiko terbesarnya ini bertumbuh pada pemblokiran Selat Hormuz di mana jalur ini dilewati sekitar 20 juta barel minyak per hari atau hampir 20% konsumsi global. Artinya gangguan kecil sekalipun bisa berdampak besar pemirsa. Dan kalau kita melihat memang kerentanan geografisnya yang sempit membuat jalur ini sangat sensitif. Bahkan spekulasi ancaman saja sudah cukup untuk mendorong kenaikan premi asuransi kapal yang pada akhirnya mengerek harga minyak dunia. Alternatif distribusi sangat terbatas. Jika eskalasi mendorong harga minyak kembali ke atas $100 per barel, dunia beresiko menghadapi gelombang inflasi baru yang dapat mempengaruhi daya beli masyarakat dan arah kebijakan moneter global. Karena di sini kita bisa melihat pemirsa, sedikit rangkuman dari saya sampaikan, ini resiko utamanya. Selat Hormuz jalur vital distribusi minyak dunia, ini data angka dan juga konsumsi global lewat dari Selat Hormuz ini sendiri dan risiko makroekonominya pemirsa. Anda bisa melihat di sini yang telah kami jabarkan. Sehingga memang dari hasil presentasi saya, kita mengetahui konflik AS Israel dan Iran tahun 2026 ini menunjukkan bahwa geopolitik dan ekonomi global tidak bisa dipisahkan. Ketegangan militer di satu kawasan dapat langsung mempengaruhi harga energi, inflasi, dan stabilitas ekonomi dunia. Selat Hormuz menjadi simbol betapa rapuhnya sistem energi global saat ini. Gangguan kecil saja bisa memicu efek domino ke seluruh dunia. Pertanyaannya,
Sekarang bukan hanya siapa yang unggul dalam konflik ini, tetapi seberapa besar dunia siap menghadapi dampaknya.